Babinsa Kodim Bojonegoro serentak gelar penguatan bela negara. Kisah tunadaksa di Tuban, 20 tahun jadi pemanjat pohon siwalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Kembali saya Ensar Tilawah menjumpai Anda dalam paket informasi aktual sketsa Bengawan. Kami telah menyiapkan serangkaian informasi dari Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya. Dan pemirsa, inilah sketsa Bengawan untuk Anda. Pemirsa, kami awal informasi yang pertama. Jajaran Babinsa Kodim 0813 Bojonegoro secara serentak menggelar kegiatan penguatan bela negara bagi generasi muda sejak dini, khususnya di kalangan pelajar tingkat SMP di 8 lokasi. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya mewujudkan generasi muda bangsa yang berkarakter baik, tangguh, dan berjiwa patriotisme. Dalam kegiatan yang berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro ini juga dilaksanakan sosialisasi dalam rangka upaya mencegah kasus perundungan atau bullying yang dewasa ini marak terjadi di kalangan pelajar dengan harapan semua siswa dapat belajar dengan tenang dan nyaman. Adapun kegiatan penguatan bela negara yang diikuti tak kurang dari 2.000 pelajar ini bermaterikan wawasan kebangsaan, wasbang, pelatihan baris berbaris, dasar, dan fun game atau ketangkasan. Kegiatan berbasis kelompok ini diberikan kepada siswa SMP Negeri 1 Bojonegoro, SMP Negeri 1 Balen, SMP Negeri 1 Boronong, SMP Negeri 1 Kasiman, SMP Negeri 1 Gayam, SMP Negeri 1 Margomulyo, SMP Negeri 1 Ngeraho, dan SMP Negeri 1 Bubulan. Selaku pemateri wasbang dalam kegiatan ini adalah Bati Puanter, staf teritorial Kodim 0813 Bojonegoro, Serma Agustanul Anwar. Berpesan kepada para siswa untuk berperilaku sopan, selalu peduli sesama teman, saling menghargai perbedaan, menjunjung tinggi disiplin, dan mematuhi aturan-aturan sekolah. Selain itu juga menekankan akan pentingnya tidak terlibat dalam tindakan perundungan. Dengan kegiatan ini diharapkan kasus bullying atau perundungan tidak terjadi di sekolah karena bisa berdampak buruk baik secara fisik maupun mental. Hal ini juga dapat berpotensi merusak masa depan adik-adik. Sehingga mereka mengajak semua siswa untuk bersama-sama menjunjung tinggi aturan sekolah dan menjadi pelajar yang bermoral dan berpendidikan untuk berkontribusi pada perkembangan pendidikan di Indonesia. Memang di SMP 1 sebenarnya untuk pemantapan seperti ini kita sudah memiliki namanya kesepakatan ya. Kesepakatan dengan wali murid, kesepakatan dengan anak-anak, kesepakatan dengan pihak sekolah. Yang intinya bahwa kita untuk bisa mentaati apa yang menjadi kesepakatan atau tata tertib sekolah. Ini tiap 2 minggu sekali kita beri poin. Nanti yang kiranya di poin itu masih melanggar kita berikan pendampingan. Namun sebatas internal. Akan lebih baik lagi jika kegiatan ini ada pihak-pihak yang saling berkolaborasi dengan dinas, dengan teman-teman dari Kodim maupun dari pihak lain. Ini akan menambah semangat anak-anak untuk bagaimana mencintai bangsaannya. Kegiatan tersebut dinilai sejalan dengan program yang sudah dijalankan oleh pihak sekolah. Sehingga dengan adanya pendampingan TNI melalui kegiatan penguatan bela negara ini, tentunya akan semakin menjadikan karakter para siswa lebih mantap lagi dan mewujudkan pelajar yang berprofil Pancasila. Kegiatannya adalah kegiatan penguatan dengan materi yang kami kasih, diantaranya yang pertama adalah PBB dasar, yang kedua ada fun game atau permainan ketangkasan, yang ketiga adalah tentang wawasan kebangsaan, cinta tanah air, dan bela negara, plus ditambah dari materi kami yaitu terkait bullying. Tujuannya dengan penguatan bela negara ini adalah membekali para adik-adik kita, siswa-siswi ini dengan materi-materi yang bermanfaat nantinya, membentengi mereka, membentuk mereka disiplin, punya karakter yang baik, yang bagus, tentunya biar mereka saling menghargai satu sama lain, jangan saling membuli, jangan saling menghina ataupun yang lain sebagainya. Biar mereka kita jadikan sebagai penerus generasi muda dan mempunyai wawasan kebangsaan yang luas, cinta tanah air dan mencintai sesama dan menyayangi sesama temannya.
Samsul Alim, JTV, Bojonegoro. Sementara itu pemirsa, Satreskrim Polres Ngawi berhasil mengungkap kasus pencurian yang dilakukan komplotan pencuri di 100 titik lokasi. Salah satu barang bukti motor curian yang ditemukan polisi langsung dikembalikan kepada pemiliknya. Beberapa waktu lalu, Satreskrim Polres Ngawi berhasil mengamankan 2 tersangka tindak pidana pencurian mesin pompa air dan sepeda motor yang telah beraksi di 100 titik lokasi di wilayah setempat. Kedua tersangka Heri Susanto, 43 tahun, warga desa Kecamatan Kedunggalang, dan Riki Agustianto, 23 tahun, warga desa Walikukun, Kecamatan Widodaren, Ngawi. Dalam pengembangan kasus tersebut, polisi menerima sedikitnya ada 3 laporan masyarakat yang kehilangan kendaraan. Kapolres Ngawi AKBP Argo Wiono menghimbau bagi masyarakat yang merasa kehilangan barang agar segera mendatangi Satreskrim Polres Ngawi. Selanjutnya akan dilakukan penelitian kepemilikan barang bukti tersebut untuk dikembalikan. Hal ini mengingat cukup banyak TKP yang menjadi sasaran kedua tersangka. Selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan untuk barang bukti yang dapat diamankan ternyata ada beberapa unit kendaraan motor. Namun karena sementara baru 3 LP yang terbit, yang lainnya kami masih menunggu. Barangkali ada masyarakat yang merasa kehilangan agar segera mendatangi ke Satreskrim Polres Ngawi. Kemudian untuk kendaraan motor yang hari ini juga akan kita rencanakan serahkan kepada masyarakat ataupun petani yang kemarin melaporkan, yaitu berupa 1 unit atau 1 buah motor Yamaha Vega warna biru, kemudian 1 buah sepeda motor Honda Suzuki Smash warna merah hitam. Sementara itu Suranto, salah satu korban pencurian, warga desa Kedung Rahu, Kecamatan Padas, mengaku kendaraannya telah hilang 1 tahun lalu saat ditinggal di area persawahan untuk mencari belut. Ia meyakini kendaraannya hilang karena dicuri. Ia tidak menyangka motornya berhasil ditemukan dan diserahkan kembali oleh pihak kepolisian. Ya itu waktu dulu kan pas musim belut itu kan 1 tahun ada tau, katanya teman-teman itu ada belut banyak di sawah. Terus kita coba cari katanya itu, saya juga nggak dapat gitu. Akhirnya motor ini yang hilang. Ya, gitu. Senang masih ketemu lagi? Sangat senang sekali. Terima kasih sama Pak Kapolres semuanya. Itu udah dikunci atau? Tahun lebih. Kuncinya ditinggal? Dirusak ini. Dirusak. Ini hilang semuanya kan dirusak. Itu udah berapa lama hilang tadi? Udah 1 tahun. ketemu nih ya? Iya baru ketemu ini. 1 tahun. Ditinggal pas nyari apa? Belut di sawah itu kan katanya teman tuh banyak tau, kita coba cari gitu. Saya sebenarnya nggak pernah nyari gitu. Permasalahan motor. Hilang motornya ya. Setelah ditinggal itu lama Pak? Ya kurang lebihnya 2 jam lah. 2 jam. Ada biaya nggak Pak nebus motornya? Nebus? Gratis Mas ya? Ya gratis. Seperti diketahui, polisi mengamankan kedua tersangka pencurian yang beraksi di 100 TKP. Keduanya dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Ita Wahyu, JTV, Ngawi. Pemirsa, air sungai Bengawan Solo di Bojonegoro mengeluarkan bau busuk. Diduga air di sungai terpanjang sepulau Jawa ini tercemar limbah. Kondisi tersebut diperparah dengan adanya ledakan populasi enceng gondok. Kondisi tersebut membuat jutaan ikan mati. Air sungai Bengawan Solo di desa Pilangsari, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro mengeluarkan bau tak sedap. Kondisi tersebut sudah berlangsung sejak 3 hari terakhir. Keluarnya bau busuk dibarengi dengan matinya ikan yang diperkirakan mencapai jutaan, terutama ikan yang masih kecil. Seperti ikan wader, tawes, keting, serta beragam jenis ikan kecil lainnya. Warga menduga matinya ikan dan bau tak sedap disebabkan air sungai tercemar limbah. Selain itu, dampak adanya blooming atau ledakan populasi eceng gondok di kawasan hilir yang menutup permukaan sungai dinilai juga memperburuk kualitas air di sungai terpanjang sepulau Jawa ini.
Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan Universitas Bojonegoro beberapa waktu lalu yang menunjukkan kadar oksigen air di bawah eceng gondok sangat rendah. Hal itu lantaran sinar matahari tak bisa masuk ke dalam air. Air sungai yang tak bisa mengalir deras kian memperparah buruknya kualitas air. Hal tersebut disebabkan pintu bendung gerak di wilayah hilir hanya satu pintu yang dibuka, itu pun hanya sedikit. Tadi pagi mas. Tadi pagi ya? Nggih. Itu kalau ini ikan apa aja mas yang kelihatan? Kan apa ya? Kan petik, wader. Water tuh. Ini tapi ya masih anak-anakan gitu. Yang kecil-kecil ya? Nggih. Ini kira-kira kenapa mas sih kalau? Kurang tahu kalau itu ya. Kadang kayak apa? Limbah gitu atau pergantian air kadang. Tapi memang baunya gak enak ya? Ya ini kan udah ada yang mati ini. Jadi pagi itu masih banyak ditangkap itu bisa. Ini sekarang mati semua ya kayaknya? Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Pemkab Bojonegoro Dandi Suprayitno mengatakan jika pihaknya telah mengambil sampel air untuk dilakukan uji laboratorium, hasilnya akan keluar selama 10 hari. Namun dugaan sementara matinya ikan disebabkan sejumlah faktor seperti fenomena saat memasuki musim hujan serta rendahnya oksigen akibat blooming atau ledakan populasi eceng gondok yang menutup permukaan sungai terpanjang di Pulau Jawa ini. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro. Pemirsa, sejumlah logistik pemilu 2024 mulai datang di gudang KPU Tuban. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi. Tahukah Anda apa itu kanker serviks? Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh pada sel-sel di leher rahim. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker ini umumnya berkembang perlahan dan baru menunjukkan gejala ketika sudah memasuki stadium lanjut. Oleh sebab itu, penting untuk mendeteksi kanker serviks sejak dini sebelum timbul komplikasi serius. Lalu, seperti apa gejala awal kanker serviks? Tanda dan gejala awal kanker serviks. Yang pertama, pendarahan abnormal pada vagina. Gejala awal kanker mulut rahim yang umum terjadi yaitu pendarahan pada vagina saat sedang tidak menstruasi. Pendarahan yang terjadi bisa lebih banyak atau lebih sedikit dari menstruasi biasanya. Selain itu, pendarahan juga dapat terjadi pada wanita yang sudah menopause atau terjadi ketika sedang berhubungan intim. Yang kedua, gejala awal kanker serviks. Keputihan yang abnormal juga termasuk dalam gejala kanker serviks stadium awal. Ketika hal ini terjadi, tampilan warna lendir pada keputihan terlihat tidak biasa dan beraroma tidak sedap. Selain itu, tekstur dan konsistensi cairan vagina juga terasa tidak biasa. Yang ketiga, frekuensi buang air kecil meningkat. Kondisi ini dapat terjadi karena pertumbuhan sel kanker yang mengelilingi leher rahim kemudian menyebar hingga ke kandung kemih. Yang keempat, tubuh menjadi mudah lelah. Tubuh mudah lelah bisa terjadi karena banyak faktor. Salah satunya adalah perdarahan yang tidak normal pada vagina, yang lambat laun tubuh mengalami kekurangan sel darah merah atau anemia yang mengakibatkan kelelahan. Lalu bagaimana cara mencegahnya? Tingginya angka kasus kanker serviks di Indonesia melahirkan kebijakan 1. Deteksi dini kanker leher rahim dengan IVA test atau inspeksi visual asetat, dan deteksi dini kanker payudara dengan sadanis atau pemeriksaan payudara klinis secara berkala di Fasyankes atau puskesmas. Sasaran untuk semua perempuan yang sudah berhubungan seksual aktif dan hasilnya langsung bisa diketahui. Yang kedua, vaksin HPV untuk anak perempuan SD atau sederajat kelas 5 dan kelas 6 yang diberikan secara gratis melalui Kementerian Kesehatan. Ini dilakukan agar kekebalan tubuh terhadap virus HPV terbentuk sejak dini, mencapai cakupan vaksinasi sebanyak 90% anak perempuan usia 15 tahun pada tahun 2030. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam upaya pencegahan kanker leher rahim, sebuah ancaman serius terhadap kesehatan perempuan. HPV atau Human Papilloma Virus merupakan infeksi menular seksual yang disebabkan kontak kulit ke kulit melalui saluran reproduksi. Vaksin HPV mencegah infeksi yang menyebabkan kanker dan prakanker.
Penting untuk diingat, vaksin ini penting untuk anak-anak guna mencegah penyebaran virus dan penyakit sebelum mereka melakukan kontak seksual dan terpapar HPV. Vaksin HPV digratiskan sebagai upaya tindakan pemerintah dalam penerapan kebutuhan dasar dan untuk pencegahan keburukan penyakit yang disebabkan oleh HPV. Diberikan kepada anak perempuan kelas 5 dan 6 SD atau MI usia 11 tahun. Lalu siapa yang tidak harus mendapatkan vaksin HPV? Berdasarkan dari WHO, ada beberapa orang sebaiknya tidak mendapatkan vaksin HPV jika mereka pernah mengalami reaksi alergi yang mengancam nyawa terhadap salah satu bahan dalam vaksin HPV atau terhadap dosis sebelumnya dari vaksin HPV, mereka yang memiliki alergi terhadap ragi, dan mereka yang sedang hamil. Melalui program ini, Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat kanker leher rahim. Dengan vaksin yang terbukti aman dan efektif, serta dukungan penuh dari semua pihak, termasuk tenaga kesehatan, program imunisasi HPV diharapkan dapat berhasil mewujudkan generasi sehat dan bebas dari ancaman kanker leher rahim. Lalu, bagaimana cara kita mendapatkan vaksin gratis? Pemberian vaksin bisa didapat melalui pelaksanaan pemberian imunisasi HPV yang merupakan bagian bulan imunisasi anak sekolah. Atau kunjungi puskesmas, posyandu untuk mendapatkan informasi imunisasi HPV untuk anak kita. Jangan lupa untuk memberikan vaksin HPV kepada anak-anak Anda ya, gratis. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro. Terima kasih Anda masih bersama kami. Sejumlah logistik pemilihan umum serentak 2024 mulai tiba di gudang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban. Logistik yang datang ini merupakan logistik pengadaan dari KPU setempat, sedangkan logistik dari KPU Pusat hingga kini belum datang. Logistik untuk pemilihan umum serentak 2024 mulai tiba di gudang Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tuban di Jalan Manunggal, Kelurahan Gedong Ombo, Kecamatan Semanding, Tuban pada Kamis sore. Petugas dari KPU dan Bawaslu langsung melakukan pengecekan terhadap logistik yang datang. Sekretaris KPU Kabupaten Tuban, Ahmad Fahrudin, mengatakan kedatangan logistik pemilu 2024 ini merupakan yang perdana. Di antaranya bantalan alat coblos, ballpoint, spidol, lem perekat, ATK, karet pengikat, hingga berbagai jenis plastik. Logistik yang datang ini merupakan logistik pengadaan dari KPU Tuban, sedangkan logistik dari KPU Pusat hingga kini belum datang. Namun rencananya logistik seperti bilik suara hingga tinta dari KPU Pusat juga akan segera tiba di gudang KPU Tuban. Sementara itu untuk penyortiran logistik pemilu 2024 baru akan dilakukan KPU Tuban pada bulan Januari 2024 mendatang. Ini berupa alat coblos dan bantalan dan ATK. ATK. Ini berarti baru perdana Pak ya ada kedatangan logistik ini? Ini pengadaan logistik yang pengadaan kita sendiri. Oh, pengadaan sendiri. Pengadaan oleh KPU Tuban. Nanti mungkin beberapa hari lagi ada bilik suara, tinta dan lain sebagainya. Yang dari KPU RI belum ada Pak berarti ya? Belum ada kedatangan ya? Belum. Pak, nanti ini selanjutnya seperti apa Pak untuk penyortiran dan lain sebagainya mungkin? Penyortiran nanti kita laksanakan sekitar Januari Pak, setelah seluruhnya. Atas kedatangan logistik ini, Bawaslu Tuban menghimbau kepada KPU Tuban untuk benar-benar menyiapkan gudang yang layak digunakan. Hal ini untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan seperti banjir hingga kebakaran, sehingga tidak berpotensi mengganggu jalannya tahapan pemilu 2024.
Kami mengimbau kepada KPU Kabupaten Tuban untuk menyiapkan gudang yang benar-benar layak untuk penampungan logistik. Ini baru sebagian kecil yang datang, sehingga nanti kalau logistik yang lain datang, mohon untuk disiapkan tempat yang layak. Terkait utamanya nanti dengan kotak suara, kemudian bilik suara, dan juga perlengkapan logistik lainnya. Husni Mubarak, JTV, Tuban. Beralih ke berita lainnya pemirsa, jelang gelaran kompetisi Liga 3 Jawa Timur, Persibo Bojonegoro melakukan uji coba melawan tim bakat muda. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Legend Haji Sudirman Bojonegoro tersebut, Persibo berhasil melibas tim bakat muda dengan skor 8-0. Berbagai persiapan terus dilakukan Persibo Bojonegoro untuk mengarungi kompetisi Liga 3 Jawa Timur yang akan bergulir bulan Desember 2023 mendatang. Pada Jumat pagi, Persibo melakoni laga uji coba melawan tim bakat muda di Stadion Legend Haji Sudirman, Bojonegoro. Uji coba ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan pemain sekaligus sebagai langkah awal sebelum menjalani kompetisi Liga 3 Jawa Timur. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, tim berjuluk Laskar Angkring Dharma ini langsung menggempur pertahanan tim bakat muda. Serangan demi serangan bertubi-tubi dilancarkan oleh pemain Persibo Bojonegoro. Sejumlah peluang berhasil didapatkan namun belum membuahkan hasil. Gol pertama Persibo baru tercipta lewat tendangan bebas yang dilakukan oleh pemain Persibo dan disusul 2 gol tambahan di penghujung babak pertama. Di babak kedua, tim asuhan Adnan Mahing semakin bermain menekan. Sejumlah pemain tim bakat muda dibuat kewalahan dengan bermain bertahan di area permainannya. Sejumlah gol tercipta di babak kedua ini melalui sepakan pojok, tendangan di dalam kotak penalti, dan gol dari kerjasama tim yang ciamik. Hingga peluit akhir babak terakhir dibunyikan, skor 8-0 untuk kemenangan Persibo Bojonegoro. 8 gol yang tercipta masing-masing dilesakkan oleh Diego Banowo 3 gol, Faizul 2 gol, Bayu Nugroho, Taufik dan Fatah Aji masing-masing 1 gol. Baik Coach, bagaimana tanggapannya terkait untuk pertandingan pada pagi hari ini? Untuk uji coba hari ini memang kita baru uji coba yang pertama. Masih ada banyak kekurangan yang harus kita lakukan ke depannya. Mudah-mudahan ke depannya lebih baik dan lebih bagus lagi. Ini kedepannya akan berlatih tanding dengan siapa lagi? Ada beberapa yang kita akan berkomunikasi untuk uji coba, nanti akan kita lakukan itu. Mungkin ada 2-3 kali akan kita lakukan. Dengan yang divisi 3 juga? Klub dari divisi 3 atau? Insya Allah mudah-mudahan ada dapat yang Liga 3. Di Kediri atau di mana? Nanti lihat ya. Masih lihat ya? Masih dijadwalkan ya? Siap. Sejauh ini tim Persibo Bojonegoro sudah menetapkan nama sejumlah pemain, diantaranya 8 pemain lokal. Sementara untuk pemain senior sudah ada 6 pemain dan ada 1 pemain lagi yang masih dalam tahap pengamatan. Jika nantinya bagus secara permainan, maka tidak menutup kemungkinan Persibo akan merekrut 1 lagi pemain senior. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro. Informasi mengenai kisah tunadaksa di Tuban, 20 tahun menjadi pemanjat pohon siwalan, akan kami hadirkan usai jeda pariwara. Sketsa Bengawan segera kembali. Tahukah Anda apa itu kanker serviks? Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh pada sel-sel di leher rahim. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker ini umumnya berkembang perlahan dan baru menunjukkan gejala ketika sudah memasuki stadium lanjut. Oleh sebab itu, penting untuk mendeteksi kanker serviks sejak dini sebelum timbul komplikasi serius. Lalu, seperti apa gejala awal kanker serviks?
Tanda dan gejala awal kanker serviks. Yang pertama, pendarahan abnormal pada vagina. Gejala awal kanker mulut rahim yang umum terjadi yaitu pendarahan pada vagina saat sedang tidak menstruasi. Pendarahan yang terjadi bisa lebih banyak atau lebih sedikit dari menstruasi biasanya. Selain itu, pendarahan juga dapat terjadi pada wanita yang sudah menopause atau terjadi ketika sedang berhubungan intim. Yang kedua, gejala awal kanker serviks. Keputihan yang abnormal juga termasuk dalam gejala kanker serviks stadium awal. Ketika hal ini terjadi, tampilan warna lendir pada keputihan terlihat tidak biasa dan beraroma tidak sedap. Selain itu, tekstur dan konsistensi cairan vagina juga terasa tidak biasa. Yang ketiga, frekuensi buang air kecil meningkat. Kondisi ini dapat terjadi karena pertumbuhan sel kanker yang mengelilingi leher rahim kemudian menyebar hingga ke kandung kemih. Yang keempat, tubuh menjadi mudah lelah. Tubuh mudah lelah bisa terjadi karena banyak faktor. Salah satunya adalah perdarahan yang tidak normal pada vagina. Yang lambat laun, tubuh mengalami kekurangan sel darah merah atau anemia yang mengakibatkan kelelahan. Lalu, bagaimana cara mencegahnya? Tingginya angka kasus kanker serviks di Indonesia melahirkan kebijakan 1. Deteksi dini kanker leher rahim dengan IVA test atau inspeksi visual asetat, dan deteksi dini kanker payudara dengan SADANIS atau pemeriksaan payudara klinis. Secara berkala di Fasyankes atau puskesmas, sasaran untuk semua perempuan yang sudah berhubungan seksual aktif dan hasilnya langsung bisa diketahui. Yang kedua, vaksin HPV untuk anak perempuan SD atau sederajat kelas 5 dan kelas 6 yang diberikan secara gratis melalui Kementerian Kesehatan. Ini dilakukan agar kekebalan tubuh terhadap virus HPV terbentuk sejak dini, mencapai cakupan vaksinasi sebanyak 90% anak perempuan usia 15 tahun pada tahun 2030. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam upaya pencegahan kanker leher rahim, sebuah ancaman serius terhadap kesehatan perempuan. HPV atau Human Papilloma Virus merupakan infeksi menular seksual yang disebabkan kontak kulit ke kulit melalui saluran reproduksi. Vaksin HPV mencegah infeksi yang menyebabkan kanker dan prakanker. Penting untuk diingat, vaksin ini penting untuk anak-anak guna mencegah penyebaran virus dan penyakit sebelum mereka melakukan kontak seksual dan terpapar HPV. Vaksin HPV digratiskan sebagai upaya tindakan pemerintah dalam penerapan kebutuhan dasar dan untuk pencegahan keburukan penyakit yang disebabkan oleh HPV. Diberikan kepada anak perempuan kelas 5 dan 6 SD atau MI usia 11 tahun. Lalu siapa yang tidak harus mendapatkan vaksin HPV? Berdasarkan dari WHO, ada beberapa orang sebaiknya tidak mendapatkan vaksin HPV jika mereka pernah mengalami reaksi alergi yang mengancam nyawa terhadap salah satu bahan dalam vaksin HPV atau terhadap dosis sebelumnya dari vaksin HPV, mereka yang memiliki alergi terhadap ragi, dan mereka yang sedang hamil. Melalui program ini, Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat kanker leher rahim. Dengan vaksin yang terbukti aman dan efektif, serta dukungan penuh dari semua pihak, termasuk tenaga kesehatan, program imunisasi HPV diharapkan dapat berhasil mewujudkan generasi sehat dan bebas dari ancaman kanker leher rahim. Lalu, bagaimana cara kita mendapatkan vaksin gratis? Pemberian vaksin bisa didapat melalui pelaksanaan pemberian imunisasi HPV yang merupakan bagian bulan imunisasi anak sekolah. Atau kunjungi puskesmas, posyandu untuk mendapatkan informasi imunisasi HPV untuk anak kita. Jangan lupa untuk memberikan vaksin HPV kepada anak-anak Anda ya, gratis. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sketsa Bengawan. Pemirsa, keterbatasan fisik tak menghalangi semangat untuk menjalani hidup. Di Kabupaten Tuban, seorang tunadaksa telah 20 tahun menggeluti profesi sebagai pemanjat pohon siwalan. Meski hanya dengan satu kaki, pria 50 tahun ini setiap harinya bisa memanjat hingga 5 kali pohon siwalan setinggi belasan meter untuk mengambil legen. Keterbatasan fisik tak menghalangi semangat Warsito 50 tahun dalam menjalani hidupnya. Sehari-hari, tunadaksa asal desa Kasiman, Kecamatan Kerk, Kabupaten Tuban ini memanjat hingga 5 pohon siwalan untuk menyadap nira demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Meski hanya dengan satu kaki, pria 50 tahun ini setiap harinya bisa memanjat pohon siwalan setinggi belasan meter untuk mengambil air legen yang dihasilkan pohon siwalan. Begitu sampai di atas pohon, Warsito langsung mengambil wadah yang digunakan untuk menampung tetesan getah pohon siwalan. Tanpa proses tambahan, cairan getah yang terkumpul langsung bisa dikonsumsi. Sepintas, legen memang berwarna agak keruh, namun warna keruh dan berbusa seperti ini adalah kualitas asli tanpa campuran air maupun pemanis buatan. Warsito mengaku sudah melakoni pekerjaan sebagai pemanjat pohon siwalan sejak 20 tahun silam. Dalam cuaca normal, ia mengaku tidak kesulitan memanjat pohon siwalan dengan tinggi antara 15 hingga 30 meter. Namun jika kondisi hujan, batang pohon siwalan akan menjadi licin sehingga sulit untuk dipanjat. Meski demikian, tekad yang kuat untuk menghidupi istri dan satu anaknya membuat Warsito konsisten menggeluti profesi ini. Manjat Bogor ini sudah berapa tahun? Kalau saya ya 20 tahun. Sudah 20 tahun. Ya. Ini berapa pohon biasanya yang dipanjat? 5. 5. Dalam sehari itu 5 pohon dapat berapa ini? Ya belum tentu, kadang dapat 15 botol itu. Ini yang beli biasanya dari mana? Orang jauh-jauh, Pak. Oh, dari jauh yang beli. Ya. Itu satu botol harganya berapa? 12.500 sekarang. Bagi masyarakat setempat, legen hasil sadapan Warsito terkenal manis dan segar. Bahkan, warga rela menunggu di bawah pohon untuk membeli legen yang dibanderol dengan harga Rp12.500 per botolnya ini. Kok lebih milih beli legen di sini ketimbang di tempat lain? Ya di sini enak. Oh, rasanya lebih enak, Iya. segar. Ini sering beli di sini, Bu? Iya sering. Ini rencana untuk kapan nanti dibawa pulang? Itu apa itu untuk minum di rumah. Dalam sehari, Warsito mampu mendapatkan legen sebanyak 15 botol dari 5 pohon siwalan yang dipanjatnya. Sementara itu, jika musim pohon siwalan minim getah, Warsito juga menggeluti profesi buruh tani untuk menghasilkan uang. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu pemirsa, seorang warga di Kabupaten Situbondo berhasil menekuni bisnis produksi kerupuk rumahan. Dalam sebulan, hasil pemasaran kerupuk siap makan dan kerupuk mentah ini mampu menghasilkan omset hingga puluhan juta rupiah. Dan berikut liputannya untuk Anda. Inilah tempat produksi kerupuk rumahan UDDNL Putra milik Fitria Anggun Maulida, warga Dusun Nyamplung, Desa Sumber Anyar, Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Situbondo. Kerupuk kaya rasa yang diproduksi ini ternyata tak hanya diminati pasar lokal Situbondo, melainkan juga dari berbagai daerah di Pulau Jawa dan luar Jawa. Untuk mencukupi target pesanan, Fitria harus mempekerjakan belasan warga sekitar dalam proses pembuatan produksi kerupuknya. Produksi berbagai macam kerupuk, mulai dari rasa kerang, ikan teri, terasi, dan udang rebon dilakukan secara manual dan menggunakan mesin. Selain mampu melayani pembeli lokal di Kabupaten Situbondo, kerupuk kaya rasa ini mampu menembus pasar Pulau Dewata Bali, Medan Sumatera, hingga Kalimantan dan sejumlah daerah di Pulau Jawa. Dalam sehari, rumah produksi kerupuk ini mampu mengolah bahan baku antara 1 sampai 2 kuintal. Sedangkan bahan baku utama yakni tepung tapioka, tepung terigu, udang serta ikan laut yang diolah secara higienis. Untuk bahan-bahannya saya itu ada 4 varian. Yang pertama itu yang best seller itu ada kerupuk kerang, terus ada teri, ada terasi, dan ada udang rebon. Untuk bahan-bahannya itu ya ada tepung tapioka, ada tepung terigu, terus ada
bahan utamanya itu ada kerang, teri, terasi, dan juga udang rebon. Kemudian juga ada bawang putih dan penyedap rasa. Untuk rasa-rasa macam kerupuknya ada berapa? Masih ada 4, Pak. Apa saja? Ada seperti yang saya katakan barusan, itu ada terasi bawang, ada kerang bawang, ada udang rebon, dan juga ada teri Medan. Hasil produksinya ini sudah dikirim kemana saja? Untuk pengirimannya itu ini kan masih pemula ya Pak ya, masih lokal untuk wilayah Mimbo, Sukorjo, Sembagus, dan juga dikirim ke Bali, kemudian ada ke Medan, juga ada ke Sumatera dan Kalimantan. Untuk konsumsi warga Situbondo, harga jual kerupuk masak dengan 4 varian rasa dibanderol harga Rp1.000 saja. Sedangkan kerupuk mentah yang dipasarkan di luar Kabupaten Situbondo dijual dengan kemasan setengah kilogram seharga Rp15.000. Dari produksi kerupuk ini dalam sebulan Fitria mampu menghasilkan omset hingga puluhan juta rupiah. Andi Nurholis, JTV, Situbondo. Pemirsa, berakhir sudah kebersamaan kita dalam sketsa Bengawan edisi kali ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami sebagai berikut. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro.